Dengan kekuatan yang dapat jalani hidupku. Haleluya.
pagi hari ini kami datang memuji dan menyembah Engkau. Kami mohon Tuhan, kuasa darah Yesus menguduskan kami, melayakan kami, dalam urapan baru itu turun atas kehidupan kami. Para pelayan Tuhan terus mengalir kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami membutuhkan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Karena tanpa Tuhan kami sia-sia ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bertahanlah di atas pujian dan penyembahan kami. Benar Bapa yang baik, pada pagi hari kami bersahati segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat di udara, segala bentuk pikiran yang sia-sia, hal yang coba mengganggu konsentrasi kami. Dalam kami meninggikan Engkau, kami bersahati, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya roh Allah saja dari tempat ini menguasai seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Dan biar berikan kami hati yang baru. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Pujian ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan tibakan dengan selamat di tempat ini. Kami sama-sama memuji Engkau. Kami serahkan jalan acara ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja bagi kami. Biarlah Tuhan benar lewat ibadah kami, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, kami dikuatkan, kami diberikan kemenangan ya Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk. Haleluya, haleluya. Mana suara? Haleluya, amin. Saya percaya kita semua siap memuji Tuhan. Amin. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan pujian sorak-sorai kita bagi Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin.
kebenaran dan hidup. Mari kita tetap bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Hanya lewat Bapa kita boleh selamat, amin. Hanya lewat Yesus kita boleh diselamatkan. Nyanyikan dalam sukacita, haleluya. Dia siap memberikan kita jalan keluar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu menuntun tangan kita. Pada pagi hari ini, siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Oh
terjadi. Roh ada bersama dengan kami, Engkau memberikan kami jalan keluar. Ada jalan pertolongan Tuhan, ada jalan kebaikan Tuhan, ada jalan pembelaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus tetap menguasai kami saat kami dengarkan firman Tuhan, dan kami percaya kuasa firman Tuhan akan membenahi hidup kami, akan memberkati kami, menghibur kami, memimpin kami, supaya kami tetap berjalan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hanya Roh Allah saja yang ada bersama dengan kami. Kalau ada masih Tuhan hal yang bukan datang daripada Tuhan, perasaan-perasaan yang tidak menentu, pikiran-pikiran yang sia, segala bentuk kelemahan, ataupun Tuhan panah-panah api si jahat yang berusaha mengalihkan perhatian kami daripada kebenaran firman Tuhan. Semua perkara ini kami cabut, tolak dan curi dalam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kemenangan terjadi atas hidup kami. Pertolongan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hari ini Tuhan kami percaya seluruh kebaikan sorga dicurahkan bagi kami. Dalam nama ajaib kami berdoa dan kami siap terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Ya? Kita semua adalah orang-orang yang berkemenangan dan terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja buka Alkitab kita, saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Kita baca bersama-sama mulai ayat yang ke-28, saudara, sampai ayat yang ke-32. Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan baca ini bersama-sama. Matius 14 ayat 28 sampai ayat 33. Kita baca bersama, 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca satu perikop ini, saudara, dalam Matius pasal 14 dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33, saudara, di situ Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas, saudara, kemustahilan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat tidak mungkin, mustahil bila seseorang bisa berjalan di atas air. Tetapi dalam ayat yang sudah kita baca di sini, bagaimana Yesus berjalan di atas air, saudara. Tapi kita mulai dulu, saudara, ayat yang ke-22. Di situ dikatakan demikian. Kita baca lagi, saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus memerintahkan murid-muridnya, saudara, untuk mendahuluinya ke seberang, saudara. Jadi murid-murid ini naik perahu, saudara, untuk mendahului Yesus ke seberang. Sementara, saudara, Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Lalu pada saat mereka beberapa mil jauhnya dari pantai, saudara, lalu terjadilah ada angin sakal, saudara. Dan karena angin sakal ini membuat gelombang, sehingga perahu murid-murid mulai diombang-ambingkan karena ada gelombang. Saudara yang dikasihi, murid-murid menjadi takut. Ya, murid-murid menjadi takut.
Lalu firman Tuhan katakan, saudara, pada jam 3 Yesus datang. Karena Yesus mengetahui apa yang terjadi terhadap murid-muridnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, apapun yang terjadi atas hidup saudara dan saya hari-hari ini, Yesus tahu. Yesus tahu. Orang terdekatmu mungkin tidak tahu, tapi Yesus tahu, saudara. Dia bukan sekedar tahu, tapi dia ada. Dia datang kepada saudara dan saya. Sama seperti dia datang, saudara, menghampiri murid-muridnya yang ada di dalam ketakutan. Ya. Karena menghadapi gelombang. Kenapa terjadi gelombang? Karena ada angin sakal. Hari-hari ini, saudara, semua kita mengalami gelombang. Ya. Dunia mengalami gelombang, ada ketakutan, saudara. Kenapa Yesus gak ikut saja dari awal? Kenapa Yesus gak ikut saja dari awal di perahu sehingga, saudara, murid-murid tidak ketakutan? Pada pasal sebelumnya, saudara, kita melihat, saudara, pada pasal yang sebelumnya, Yesus, saudara, ada di dalam perahu bersama dengan murid-murid. Bagaimana dia ada bersama dengan murid-murid di perahu, lalu Yesus tertidur. Kenapa? Dalam pasal ini, pasal 14 ini, kenapa nggak Yesus ikut saja di dalam perahu? Lalu saudara, murid-murid bilang, Yesus jangan tidur ya. Tapi kita lihat di sini bahwa Yesus justru memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan supaya murid-muridnya mendahuluinya ke seberang. Lalu terjadi gelombang dan ada kecemasan, ada ketakutan di dalam perahu murid-murid. Saudara, hari-hari ini semua kita mengalami perahu rumah tangga kita mungkin, dalam perahu pekerjaan kita, saudara, ada angin sakal, gelombang, ada ketakutan, saudara, yang terjadi hari-hari. Takut tenggelam sehingga binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebentar alami hari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi, apapun yang sebentar kita alami, mungkin dalam rumah tanggamu, perahu rumah tanggamu mengalami gelombang dan angin sakal, dalam perahu usahamu mungkin mengalami gelombang dan angin sakal, ada dalam pekerjaan, masa depanmu, saudara, mungkin aku berkata, Tuhan, bagaimana ini, saudara, masa depanmu? Mungkin belum mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Itu semua gelombang yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan, takut kegagalan, saudara mengalami suatu ketakutan, saudara mengenai hari depan, kekhawatiran dan sebagainya, itu semua terjadi. Kita alami. Tapi sekali lagi, Yesus tahu. Ya, ada. Lalu, saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-25, Matius pasal 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus datang dengan cara yang tidak biasa. Yesus datang dengan cara yang tidak masuk akal. Saat saudara dan saya dalam perahu rumah tangga kita, dalam perahu mungkin pekerjaan, usaha dan sebagainya mengalami angin sakal dan gelombang, saudara, seringkali Yesus datang dengan cara yang tidak terduga oleh umat Tuhan. Yesus datang kepada saudara dan saya dengan cara yang sudah tidak umum, dengan cara-cara yang mustahil, dengan cara-cara yang tidak mungkin. Waktu Yesus datang, sudah menghampiri murid-muridnya, saudara, maka saudara, karena Yesus datang berjalan di atas air, saudara, dengan dalam cara yang sangat tidak masuk akal, saudara, maka mereka berteriak, saudara, melihat penampakan Yesus ini, dan mereka berkata, oh, hantu, karena gak umum, gak biasa. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, pada saat mereka berkata atau berteriak-teriak karena takut, itu hantu, itu hantu.
Tapi Yesus berkata, tenang, tenanglah. Ayat yang ke 27 situ dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Hari ini sementara aku duduk dengarkan firman Tuhan atau saudara memperhatikan dalam live streaming di rumah, ketahuilah Yesus tahu, Yesus kenal setiap pergumulan. Apa yang membuat engkau sempat cemas, takut, bimbang. Yesus datang dengan cara yang kadang-kadang tidak terduga. Jadi dikatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu murid-murid mendengar ini, khususnya Petrus, saudara, kita lihat Petrus berkata, ayat yang selanjutnya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan. Yesus datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah gelombang angin sakau, saudara, dia datang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Untuk memastikan itu bukan hantu, tetapi Tuhan. Petrus berkata, Tuhan, kalau itu engkau suruh aku juga berjalan di atas air, suruh juga aku berjalan di atas ketidakmustahilan. Kemustahilan. Suruh aku berjalan di atas ketidakmungkinan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menarik perhatian saya waktu saya baca dan merenungkan firman Tuhan. Yesus katakan, datanglah. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Datang. Seringkali dalam firman Tuhan dituliskan perkataan Yesus, saudara, satu undangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Amin. Itu undangan. Tetapi kali ini, saudara, ada kalimat perintah. Datanglah. Waktu Petrus turun dan mulai berjalan, saudara, maka terjadilah mujizat seperti apa yang Yesus lakukan. Petrus pun dia turun dan dia berjalan di atas air. Seperti apa yang Yesus lakukan, demikian juga terjadi dan dilakukan oleh Petrus. Dia berjalan di atas air. Yesus katakan, datanglah. Kata datang ini, saudara, adalah kata perintah. Datang. Kata perintah. Waktu saudara dan saya, gereja Tuhan, ada berjalan di dalam segala perintah-perintah Allah, maka apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amin. Mustahil tapi menjadi tidak mustahil. Karena apa? Engkau sementara berjalan di dalam segala perintah Allah. Bagi manusia tak mungkin, tidak bisa. Tapi waktu engkau berjalan di dalam perintah Allah, apa yang Yesus lakukan, Petrus pun bisa melakukan. Dia berjalan di atas air. Saudara, bukan itu saja. Waktu kita ada di dalam perintah Tuhan, maka Tuhan katakan, saudara dan saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar, sama seperti yang Yesus lakukan. Yang kedua, saudara, kata datanglah. Petrus berjalan di atas air karena perintah ini. Berarti, saudara,
berjalan di dalam, saudara, otoritasnya Tuhan. Dia berjalan di dalam otoritas sorga. Luar biasa. Waktu hidupmu benar-benar ada, saudara, di dalam perintah Tuhan, dalam, saudara, perintah sorga, otoritas sorga, saudara, maka kau dapat berjalan di atas setiap hal-hal yang mustahil. Artinya, saudara, mujizat dapat terjadi waktu engkau benar-benar hidup di dalam seluruh perintah Tuhan, hidup di dalam otoritasnya, dalam kekuasaan. Petrus datang bukan sekedar dia datang, saudara, tapi dia datang karena ada perintah. Datanglah. Waktu engkau datang dalam rumah Tuhan hari ini, karena engkau mendengar perintah, otoritas dari sorga, engkau kerjakan hari ini. Engkau datang, engkau akan pulang, hidup, saudara, melakukan hal-hal yang mungkin manusia kata, gak mungkin lah. Usaha lagi susah. Semua orang susah. Tapi waktu engkau ada dalam otoritas Allah, saudara, Yakub yang menanam pada saat musim kering. Tapi apa yang terjadi waktu yang menanam? Saudara, dia berhasil. Waktu engkau ada dalam otoritas Allah, dalam kekuatan, tidak bawa pimpinan roh Allah, apa yang dijumpai tanganmu untuk engkau kerjakan, itu jadi berhasil. Bukankah firman Tuhan katakan demikian? Kalau engkau mendengar baik-baik perintah dan melakukannya, artinya saudara hidup di dalam perintah Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, apa jadi? Hidupmu naik, tidak turun, kan? Diberkatilah engkau. Di mana? Engkau ada di ladang, diberkati. Engkau ada di kota, diberkati. Dimanapun engkau berada, diberkati. Dalam segala keadaan engkau diberkati. Bicara berkat, saudara, bukan saja harus harta, uang. Bukan. Engkau diberkati dengan damai sejahtera. Engkau diberkati dengan kuasa Tuhan. Engkau diberkati oleh segala kebaikan Tuhan, dengan pembelaan Tuhan. Sehingga engkau dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku dapat kekurangan. Karena hidup dalam otoritasnya Tuhan, saudara. Luar biasa, saudara. Ya. Waktu Tuhan bekerja buat saudara dan saya, karena saudara dan saya tinggal di dalam. Tuhan katakan, kalau kau tinggal di dalam aku, minta apa saja. Tinggal dalam aku dan aku di dalam. Minta apa saja, minta apa saja. Itu terjadi. Tapi apabila keluar dari itu, tidak tinggal di dalam, sama seperti ranting yang kering, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tadi pagi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya singgung dalam Yakobus mengenai iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan mati. Iman yang tidak disertai dengan action atau perbuatan, dengan tindakan, kosong. Kenapa ada banyak anak Tuhan di hari-hari ini percaya Yesus, punya iman, tapi hidupnya kosong? Kenapa ada anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara, percaya Yesus, tapi rohaninya mati? Saudara, iman menjadi sempurna kalau disertai dengan perbuatan. Itu jawabannya. Tapi kalau kau hanya cukup sudah sampai di iman, Yakobus menjelaskan, setan-setan pun percaya kepada Allah dan mereka gemetar. Percaya punya iman, tapi setan tidak pernah belajar melakukan, tidak pernah melakukan seluruh kehendak Allah. Tidak. Saya pernah singgung kebenaran firman Tuhan beberapa waktu. Tidak ada bedanya anak Tuhan punya iman tapi tidak punya perbuatan. Tidak ada bedanya dengan setan. Setan percaya, tapi dia tidak punya perbuatan.
Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita percaya Yesus, hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam, artinya sudah bukan sekedar percaya, mendengar firman dan melakukan. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan, saudara, tahu firman tapi tidak melakukan, itu disebut orang fasik. Disebut orang fasik. 2 Timotius, coba kita lihat. 2 Timotius, tadi pagi sempat saya singgung ayatnya. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan pada hari-hari terakhir ini, saudara, ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Beragama tapi tidak memperdulikan, saudara, apa yang menjadi ajaran-ajaran agama. Lalu saudara terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, berlaku tidak setia, saudara, berkhianat itu. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini saudara, ini fasik. Tahu firman Tuhan tapi kamu menuruti firman Tuhan, lebih mengikuti, saudara, hawa nafsu, keinginan daging, keinginan dunia ini. Dalam dunia ini hanya ada 2 kekuatan, kekuatan Tuhan dan kekuatan kuasa kegelapan. Kalau kita ada di pihak Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak akan melakukan apa yang menjadi kehendak daripada keinginan dunia. Sebab hawa nafsu dan keinginan dunia ini, saudara, itu selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ayat yang kelima, saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka secara lahiriah kelihatan ibadah, kelihatan melayani, kelihatan, saudara. Tetapi saudara, kelihatan melayani, kelihatan beribadah dan sebagainya, saudara. Tapi saudara tetap aja mencintai diri sendiri. Tetap saja saudara suka fitnah. Tetap saja suka menjelek-jelekan orang, saudara. Tetap saja suka jadi memberontak, tak hormat sama orang tua. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauh. Arti kata jauhi, saudara, jangan turut ambil bahagia dalam kejahatan mereka, dalam kefasikan mereka. Bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Bergaul dengan orang fasik, saudara, jadi fasik. Oleh karena itu jauhi mereka. Artinya saudara, kalau mereka menjelek-jelekan orang, jangan suka ikut nimbrung, ada di sana, saudara. Ikut juga jatuh dalam dosa mereka. Jauhi. Kalau sudah mulai memberontak, jauhi. Kalau sudah mulai menjelekkan orang, menyombongkan diri, jauhi. Itu firman Tuhan katakan. Sebab dengan tegas, saudara, di hari-hari terakhir ini, saudara, orang-orang yang fasik yang menyalahkan orang-orang fasik, coba Daniel pasal yang ke-11, Daniel pasal yang ke-11, ayat yang ke-32. Daniel pasal 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik, ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Saudara, Daniel pasal 1 sampai Daniel pasal 6 itu, saudara, berbicara banyak mengenai sejarah. Tapi pasal yang ke-7 Daniel sampai pasal yang ke-12 itu nubuatan mengenai
saudara, pasal yang ketiga, saudara, itu keadaan orang-orang yang hidup di akhir zaman, saudara. Sombong, suka menjelekkan, lalu itu saudara. Dan dalam Daniel dikatakan orang-orang yang berlaku fasik, tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, tahu firman tapi tidak hidup di dalamnya. Dan orang-orang fasik ini, saudara, dikatakan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, akan meninggalkan Tuhan, akan gugur iman mereka, akan rontok iman mereka. Kenapa? Karena hidupnya fasik, tahu firman tapi tidak melakukan, pasti rontok, pasti hancur. Tapi kalimat dari firman Tuhan ini selanjutnya kan, tetapi umat yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal Allahnya, bukan sekedar kenal. Mungkin seperti saya kenal Irfan, saya tahu Irfan, dia bisa main musik, tapi saya nggak kenal kalau dia di rumah. Sekarang dia usaha apa, saya nggak tahu. Tapi kata kenal di sini, kenal seperti seorang suami dan istri hidup setiap hari, saudara. Kenal dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Kenal kebiasaan suami, kenal kebiasaan istri. Itu kata kenal. Dan firman Tuhan dikatakan umat yang mengenal Allah bukan seminggu sekali, bukan mengenal Allah cuma pada saat ibadah, tapi setiap hari punya pengalaman dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak, kuat dan bertindak, saudara. Arti kuat di sini, saudara, tidak mudah bergeser, imannya tidak mudah bergeser, saudara. Kuat apapun yang terjadi, ada angin sakal, gelombang, saudara, tidak mudah ditenggelamkan, tidak tenggelam dalam persoalan hidup, tapi tetap kuat. Itu berbicara tentang iman. Iman harus ada perbuatan, kuat dan bertindak, ada actionnya, ada perbuatan. Saudara, di akhir zaman ini Allah akan memiliki gereja. Gereja bukan gereja yang lemah. Hadapi gelombang angin sakal, jangankan angin sakal, angin sepoi-sepoi aja udah lemah, saudara. Tapi Tuhan akan memiliki umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, umat Tuhan yang didirikan, saudara, dibangun di atas batu karang dan alam maut tidak dapat menguasai. Artinya kuat, imannya kuat, saudara, dan punya tindakan iman, saudara, sehingga saudara tidak mati, tidak kosong. Jadi anak Tuhan bukan anak Tuhan yang rohaninya mati, cuma punya iman tapi tak punya perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Anak Tuhan punya iman tapi tak punya perbuatan kosong. Padangannya sudah kosong. Kenapa lu? Kayak orang kesambet, kenapa? Ya, habis mau gimana lagi? Ya udah suratan. Ya udahlah. Tapi kalau engkau kuat dan tetap bertindak, ada gelombang, engkau akan bilang, ya udahlah. Tapi engkau akan berkata, ya Yesus sajalah. Oh saudara, kuat, tidak mudah bergeser, punya iman, tapi juga punya perbuatan. Anak Tuhan, rohaninya hidup, bukan mati. Anak Tuhan, pandangannya bukan kosong. Gimana ya? Tahu? Itu udah seperti bohlam 5 watt.
Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Petrus dia berjalan dalam otoritasnya Allah, dalam perintahnya Allah, maka dia berjalan. Tetapi kembali pada Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Waktu dia benar-benar percaya, dia berjalan dalam perintah Tuhan, datanglah, dia datang. Tapi kita lihat di sini dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dia rasa tiupan angin, takutlah. Saudara, kekristenan itu berjalan bukan dengan perasaan, tapi berjalan dengan iman. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, tidak dengan iman, itu dosa. Waktu berjalan mulai dia pakai perasaan, rasanya, aduh ini angin besar, aduh rasanya persoalan besar amat ya, aduh rasanya ini persoalan gak berhenti ya. Bukan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, bukan. Tapi mulai keluar dari otoritasnya Tuhan, mulai keluar dari perlindungan surga. Karena rasa-rasanya, aduh angin, aduh rasanya gak kuat. Ya udahlah Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kami atau tidak sih? Ya udahlah. Mulai keluar waktu seseorang keluar dari otoritas Tuhan. Alhamdulillah. Tapi kita lihat di sini, Petrus dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang membuat seseorang ini keluar dari perlindungan Tuhan, bukan karena Tuhan kurang berkuasa, tapi Yesaya pasal 59 di sana katakan, Yesaya pasal 59. Coba kita lihat Yesaya 59 ayat yang pertama. Yesaya 59 ayat pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat seseorang terpisah dari Tuhan itu bukan karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, bukan. Karena Tuhan gak sanggup menolong, karena kuasa Tuhan tidak sanggup menjangkau atau tidak. Yang membuat seseorang jauh dari perlindungan itu karena kejahatan. Apa yang membuat Petrus jadi tenggelam? Tadinya dia bisa berjalan di atas air kok. Dia bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan kok. Tapi kenapa dia mulai tenggelam, saudara? Karena dirasa tiupan angin. Dia takut. Yesaya 59 sudah dikatakan, yang membuat ada jarak antara Tuhan dengan umat, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah, yaitu kejahatan. Jadi saudara, Petrus mulai terpisah dari otoritasnya Tuhan, dari kuasa dan perlindungan surga. Kenapa dia mulai terpisah lalu mulai tenggelam? Karena kurang percaya, saudara. Kurang percaya. Kenapa engkau bimbang? Jadi saya katakan segala kejahatan. Jadi saudara, saya tarik garis saudara dari Matius kepada Yesaya 59 ayat 2. Saudara, ketakutan, kecemasan, kebimbangan itu merupakan pemisah antara umat Tuhan dengan Tuhan. Kecemasan, kebimbangan, ketakutan
ada di bagian kata kejahatan. Kebimbangan itu rupanya jahat di mata Tuhan. Ketidakpercayaan itu adalah jahat di mata Tuhan. Sehingga saudara Petrus dia tenggelam, terpisah. Tetapi waktu dia berkata, Tuhan, tolong! Segera tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu memegang tangan Petrus. Dan Tuhan berkata di sini dalam ayat yang ke-31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yang membuat seseorang anak Tuhan yang punya iman tapi jauh dari Tuhan, kering, kosong hidupnya. Karena apa? Ketidakpercayaan, kebimbangan, kefasikan, kejahatan. Ini yang membuat seseorang itu gak bisa merasakan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sekali lagi berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin, saudara. Hari-hari ini Tuhan sementara menguji iman kita, menguji iman kita. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang tetap kuat, orang-orang yang tetap mengenal Allah dan kuat dan tetap bertindak. Amin, saudara. Mengenal Allah, punya pengalaman pribadi hidup dengan Tuhan sampai setiap hari, saudara. Kita bisa mengenal Allah dan iman kita tetap kuat dan punya perbuatan iman sehingga iman kita hidup kita tidak kosong, tidak kering, tidak mati, saudara. Saya percaya hari-hari ini saudara, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu buat saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saya percaya apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan mencurahkan saudara hujan awal, hujan akhir. Tuhan akan membuat sebelum dia datang kedua kali, Tuhan akan membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak yang artinya saudara akan terjadi satu kegerakan besar, pemulihan besar dalam gereja Tuhan, sehingga benar-benar saudara gereja Tuhan ini akan dibangun di atas batu karang dan alam maut tidak akan dapat menguasai saudara dan saya. Tuhan sedang mengerjakan. Sebelum pemulihan besar terjadi, saya percaya harus terjadi pertobatan besar juga dalam hidup kita. Harus terjadi pertobatan juga dalam setiap rumah-rumah tangga. Maka saudara, pelayananmu akan dipulihkan. Setiap kehidupanmu akan dipulihkan waktu saudara dan saya mengalami pertobatan. Kita perlu bertobat bukan cuma sekali sudah waktu yang dibantu bertobat, tapi setiap hari saudara saya. Dan Allah akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada pemulihan besar terjadi. Nah, kenapa harus dipulihkan bapak? Bapak itu sudah dalam rumah tangga itu sebagai sumber. Kalau sumber mata air baik jernih, maka setiap aliran airnya tidak pasti jauh. Kalau sumber dalam rumah tangga itu benar, saudara, maka saudara keluarga pun akan benar. Sumber dalam rumah tangga itu saudara benar, maka saudara jadi sumber yang memberkati. Tapi kalau kepala rumah tangganya jadi sumber saudara yang belum bertobat, maka jadi sumber masalah dalam rumah tangga. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan saja kita kaum bapak, kaum pria, tapi kita semua yang ada, ibu-ibu, orang-orang muda, pemudi-pemudi, hiduplah dalam roh pertobatan. Hari-hari ini tadi pagi saya katakan, roh kefasikan itu sementara
jahat berusaha menyusun masuk dalam gereja. Tetapi puji Tuhan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, berjalan di dalam perintah Tuhan, tidak keluar dari setiap perintah Tuhan. Maka saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara yang orang lain katakan, kamu begini, kalau dia berdoa maka begini sembuh sakitnya parah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang bergerak dalam otoritasnya. Waktu Petrus terus bergerak dalam otoritasnya Tuhan, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit, berjalanlah. Bangkit, dia berjalan. Amin. Apapun gelombang dalam hidup, dalam pekerjaan, engkau tidak akan pernah berkata, ya sudah Pak. Tapi Yesuslah penolong. Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah menolong. Aku tetap akan bertindak, hidup, tetap melakukan firman Tuhan. Ditolong atau belum ditolong Tuhan, aku tetap percaya kepada Yesus. Kitab Daniel, dalam kitab Daniel kita menjumpai orang-orang atau umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memiliki iman yang teguh dan tetap bertindak. Saudara Mesak Abednego, saudara berhadapan dengan dapur api yang benar. Daniel yang berhadapan dengan dua singa. Tapi kesetiaan saudara Mesak Abednego, kesetiaan Daniel menggerakkan surga sedang melindungi mereka dari dapur api, dari kematian, dari maut. Surga melindungi Daniel dari setiap mulut singa. Kesetiaanmu adalah doamu di hadapan hadirat Tuhan. Tetap percaya, tetap hidup dalam garis kebenaran firman Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan. Tetap hidup dalam setiap perintah-perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan datanglah, datang, hidup dalam perintah Tuhan, maka engkau akan berjalan dengan setiap ketidakmungkinan. Engkau akan berjalan dengan setiap kemustahilan. Orang lain akan melihat, saudara, wah, betul, kuasa Tuhan ada atas kita. Dan nama Yesus akan dipermuliakan. Waktu nama Tuhan ditinggikan, waktu nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara dan saya, waktu nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tempat ini, maka akan menarik banyak jiwa datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kalau Allah sementara bergerak memulihkan saudara dan saya untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Semua kita bangkit berdiri. Apapun keberadaan, apapun masalah, saudara, Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah menolong engkau. Nyanyikan pujian ini, saudara. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Haleluya. Semua tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak jauh dari saudara dan saya. Dia dekat dengan saudara dan saya. Dia mengenal keberadaan saudara dan saya. Dia sementara membangun saudara dan saya. Dia sementara membentuk saudara dan saya, mendirikan saudara dan saya di atas batu karang, dan Allah mau tidak dapat menguasai saudara dan saya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara dan saya siang hari ini. Haleluya, haleluya. Semua nyanyikan pujian ini dengan iman. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Puji Tuhan. Jadilah beriman dan percaya Bu. Tidak
perintah Tuhan. Tuhan berkata, datanglah. Ada perintah Tuhan, datanglah. Waktu engkau datang kepada Yesus, hidup di dalam setiap perintah-perintahnya, apa yang engkau mungkin belum melihat, apa yang belum engkau dengar, tidak pernah terpikirkan, itu yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Oh, haleluya. 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 Ya, benar. Engkau sementara ditolong oleh Tuhan hari ini. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Oh, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan. Haleluya. Haleluya. Dia sedang membangkitkan imanmu. Tuhan sedang memulihkan engkau, membabat engkau. Oh, haleluya. Dan berkata, datang. Haleluya, 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 haleluya. Dengan waktu yang sangat singkat, saudara buka hati dan datang kepada Yesus. Karena Yesus mengasihi engkau. Dia tidak akan membiarkan perahu rumah tangga masa depanmu tenggelam. Ada lengan-lengan yang kekal yang dapat menopang dan melayang. Puji Tuhan. Di mana engkau berdiri saat imani pertolongan Tuhan sementara terjadi atas hidup. Engkau sementara disegarkan. Haleluya, haleluya. Engkau sementara diisi sehingga engkau menjadi umat yang mengenal kuat. Dalam keadaan apapun engkau kuat dan tetap bertindak. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Rancangan Tuhan dalam hidupmu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan buat gereja Tuhan tidak pernah gagal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ya, amin, amin, benar. Benar. Benar, dia mengasihi engkau. Dia sangat mengasihi, dia peduli. Ya. Oh,
melangkah dengan iman. Kami mau tetap kuat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Saudara untuk firman Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan akan berhasil mengubah kehidupan kami, memampukan kami. Hari ini kuasa firman-Mu memberkati hidup kami. Ada Yesus, ada Tuhan yang tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami. Hari ini tangan Tuhan sementara menyelamatkan kami, mengangkat kami. Tangan Tuhan yang berlobak baku itu sementara memulihkan setiap hati kami, menyegarkan kami. Kalau ada yang datang dengan kesusahan, Tuhan hari ini Engkau hiburkan. Kalau ada yang datang dengan kelemahan, hari ini Engkau sudah kuatkan. Yang sakit oleh tidur dunia kami sudah disembuhkan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan ada dan melakukan sesuatu atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Memberkati setiap suami-suami yang ada, istri-istri yang ada, orang-orang muda yang ada. Berkati kami dengan roh, supaya kami tetap menjadi umat yang mengenal Allah dan tetap kuat dan memiliki tindakan-tindakan, tetap bergerak dalam kebenaran firman, tetap hidup otoritasnya Tuhan, dalam suasana sorga, atmosfer kerajaan dimanapun kami berada. Sekalipun kami melewati lembah-lembah kekelaman Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih banyak Bapak dalam sorga. Terima kasih. Menyerahkan masa depan kami, hari-hari hidup kami jemaat Tuhan tempat ini. Menyerahkan semua yang dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah mengadakan bagi kami semua, Tuhan sudah menyembuhkan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan inilah yang menjadi janji Tuhan atas hidup kami kalau kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari semua kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Amini dan imani janji Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya waktu saudara dan saya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau di kota maupun di ladang. Bahkan tempat adoranmu Tuhan memberkati, keluar masuk untuk berdiri. Bahkan pada saat engkau berbaring istirahat Tuhan sudah memberikan berkat. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati pula buah kandungan doamu. Apabila musuh bersatu jalan menyerang hidupmu, bertujuh jalan mereka lari meninggalkan engkau, sebab Tuhan Allah pahlawan yang memberikan engkau kemenangan. Hidupmu naik tidak turun jadi kepala, bukan ekor ditinggikan, bukan direndahkan. Aku akan memberikan banyak pinjaman pada bangsa-bangsa, tapi Engkau sendiri tidak meminta pinjam, sebab Tuhan yang kita sembah sangat mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kami ikat siang dalam rumah Tuhan, terikat dalam kerajaan sorga. Apa yang kami lepaskan siang dalam rumah Tuhan, terlepas dalam kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang dengan penuh pertolongan Tuhan. Kami pulang dengan penuh kebaikan Tuhan. Kami pulang dengan penuh penyertaan Tuhan. Kami pulang dengan nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dalam nama ajaib kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah, penolong kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa. Haleluya bersama dengan Amin. Tuhan memberkati. Selamat.